Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musjan. Saya adalah mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Jayapura, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perkembangan keterampilan kognitif. Insya Allah dalam video ini akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang perkembangan keterampilan kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan, atau secara umum bisa diartikan bahwa kognitif ini adalah potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesa, hingga dengan evaluasi. Teori kognitif adalah suatu teori yang lebih menekankan atau melihat bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional atau mengoptimalkan potensi intelektual yang ada pada orang lain atau pada setiap individu. Dan juga perlu diperhatikan, dalam perkembangan kognitif anak itu melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian guru, kemudian memori dan ingatan, dan juga logika berpikir. Dan juga ada beberapa implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran, yaitu adalah teori kognitif memang pada dasarnya menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik itu diikuti dengan urutan yang sama, namun perlu diketahui kecepatan dan pertumbuhan dalam proses peserta didik belum tentu sama. Pasti dalam beberapa tingkatan kita sebagai guru atau pendidik akan menemukan perbedaan dari sisi perkembangan anak didik kita. Karena setiap individu memiliki keterampilan yang beragam, maka apabila proses yang dilakukannya sama, itu belum tentu dan belum memastikan bahwa proses perkembangannya pada setiap anak akan memiliki perkembangan yang sama. Dan itulah implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, selain mengetahui tentang apa saja itu teori kognitif dan apa implikasinya, dalam teori ini juga kita perlu mengetahui ada yang namanya metakognitif. Apakah itu metakognitif? Jadi secara pengertian, metakognitif adalah kesadaran seseorang untuk mengontrol ranah kognitif di dalam dirinya. Seperti jika kesadaran ini ada dalam diri siswa, maka ia tahu apa yang akan dia perbuat dikala ia tidak tahu. Adapun ranah kognitif dalam merencanakan, mengawasi, serta merefleksikan setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau tadi kita itu belajar atau mengetahui tentang kognitif yang pada dasarnya membahas tentang pengetahuan, pemahaman, penerapan, sampai dengan evaluasi, maka pada tahap metakognitif inilah yang akan mengontrol kesadaran atau pengetahuan yang ada pada setiap individu. Dan inilah yang dinamakan metakognitif. Kemudian dalam metakognitif ini tentu ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh para siswa atau para peserta didik. Salah satunya adalah siswa terlatih untuk merefleksikan setiap pengetahuan yang ia peroleh. Yang kedua, siswa bisa menjadi problem solver atas permasalahan di sekolah atau dapat menyelesaikan permasalahan dia di sekolahnya. Kemudian yang ketiga,
siswa terlatih untuk mandiri, kreatif, dan juga bekerja keras. Kemudian yang keempat, guru lebih mudah mengontrol siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima, siswa mudah mengingat materi pelajaran yang diberikan oleh guru atau para pendidik. Selanjutnya, dalam menerapkan metakognitif, ada beberapa strategi yang kita para pendidik dapat lakukan untuk memudahkan untuk menerapkan metakognitif. Nah, salah satu strateginya yang pertama ada strategi pengulangan sederhana. Strategi ini terjadi dari pengulangan informasi secara verbal, secara berulang, sehingga informasi itu dapat disimpan, dimengerti dalam memori para peserta didik dalam jangka pendek atau juga bisa dalam jangka panjang sesuai dengan perkembangan kognitif yang diperoleh oleh peserta didik tersebut. Kemudian pada strategi yang kedua ada strategi elaborasi. Strategi ini membantu dalam proses pengembangan makna informasi baru dengan penambahan rincian dan penemuan hubungan. Strategi ini menggunakan skema yang telah ada di dalam otak untuk membuat informasi baru mudah diingat atau dipelajari. Kemudian pada strategi yang ketiga ada strategi organisasi. Strategi ini meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan pembelajaran baru dengan menerapkan struktur pengorganisasian baru pada ide-ide sederhana dan kompleks. Dan itulah 3 strategi dalam penerapan metakognitif. Baik teman-teman, dengan penjelasan strategi organisasi yang baru saja, maka selesailah penjelasan saya pada perkembangan keterampilan kognitif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.